Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Fadila Gani dari Prodi Pendidikan Agama Islam NIM 1911000047. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Pada mulanya, kedatangan Belanda ke Indonesia untuk menjalani hubungan perdagangan dengan bangsa Indonesia. Dengan melalui berdagang, Belanda berupaya menancapkan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Lambat laun, Belanda berhasil memperkuat penasirannya di Nusantara. Bangsa Belanda melakukan monopoli kegiatan perniagaan di bawah sebutan badan yang bernama VOC. Pemerintahan Belanda mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619 Masehi, yaitu ketika Jan Velterson menduduki Jakarta dan dilawan oleh Sultan Agung Mataram yang bergelar Sultan Abdurrahman Khalifatullah Syahidin Patonogomo. Pada tahun 1932 Masehi, keluarlah para peraturan yang dapat memberantas dan menutup pesantren, madrasah yang tidak mempunyai izin. Adapun madrasah-madrasah yang didirikan di Indonesia, yang pertama, Madrasah Adibiyah School didirikan oleh Haji Abdullah Ahmad pada tahun 1907 di Padang Panjang. Keberadaan Adibiyah School ini tidak bertahan lama karena mendapat reaksi yang sangat keras dari masyarakat tradisional. Karena itu, akibatnya 2 tahun kemudian, Adibiyah School terpaksa ditutup. Pada tahun 1909, Haji Abdullah Ahmad kembali mendirikan sekolah jenis yang sama di Kota Padang dengan nama Perguruan Adabiyah. Selanjutnya, Madrasah Diniyah School yang didirikan oleh Zainuddin Labia El-Yunisi pada tahun 1915 sebagai sekolah agama yang pertama, yang dilaksanakan menurut sistem pendidikan modern, yakni menggunakan alat tulis dan alat peraga. Selanjutnya, Madrasah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan bersama dengan teman-temannya di Yogyakarta pada tahun 1912 yang bertujuan menyebar pengajaran Rasulullah kepada penduduk Bumi Putra yang memajukan agama Islam. Selanjutnya, Sumadra Tawalib Padang Panjang yang dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Amrullah pada tahun 1912. Sistem yang digunakan memakai sistem pendidikan yang sama dengan surau-surau lainnya di Minangkabau. Namun berkat dorongan yang membaca dan diskusi, dilakukan perubahan yang menyelenggarakan pendidikan berkelas sekitar tahun 1912. Madrasah Salafiyah didirikan pada tahun 1989 oleh Kiai Hasim Asy'ari yang telah memperkenalkan pola pendidikan madrasah yang pengajarannya lebih memenitik beratkan pada ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab dengan sistem sorongan dan bandongan. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Menjajah Indonesia setelah mengusir pemerintahan Hindia Belanda dalam Perang Dunia Kedua. Mereka menguasai Indonesia pada tahun 1942 dengan membawa semboyan Asia Timur Raya untuk Asia dan semboyan Asia Baru. Pada masa pemerintahan Jepang, terjadi perubahan-perubahan di bidang pendidikan, di antaranya menghapus dualisme pengajaran. Setelah Jepang memasuki Perang Dunia Kedua dan kedudukan Jepang terjepit oleh sekutu, Jepang mulai menekan dan menjalankan kekerasan terhadap bangsa Indonesia. Kehidupan rakyat Indonesia semakin tertindas dan menderita, oleh sebab itu lahirlah pemberontakan, misalnya pemberontakan PETA di Blitar, Jawa Timur, yang mengadakan pemberontakan bahwa alim ulama juga mengadakan perlawanan politik. Akhirnya, banyak kiai yang tertangkap dan pendidikan pun menjadi terbengkalai. Berbeda dengan pemerintahan Belanda, Jepang memberikan toleransi yang banyak terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Setara pendidikan pribumi sama dengan penduduk atau anak-anak penguasa, bahwa Jepang banyak mengajarkan ilmu-ilmu bela diri terhadap pemuda bangsa Indonesia. Dengan demikian, banyak berdiri lembaga pendidikan dan pengajaran serta tempat ibadah dan anak-anak diperbolehkan untuk belajar agama dan mengaji.